sampai dengan timur Indonesia. Tadi dalam tayangan video-video yang kembali mengingatkan kita sebuah refleksi kontemplasi bahwa sebelum itu semua bisa berdiri tegak dan megah, ada para punggawa yang bekerja pagi, siang, malam tanpa kenal lelah di lapangan. Harus fight dengan situasi yang tidak mudah. Kalau hanya sekedar menggusur, menggeser, mungkin siapa saja bisa melakukannya. Tapi dengan pendekatan yang tepat, pendekatan yang humanis, tetap progresif karena dihadapkan pada timetable, pada deadline, pada target-target yang harus juga kita sukseskan bersama. Tapi juga sekaligus, sekali lagi dengan tidak menyakiti siapapun, masyarakat kita, saudara-saudara kita, yang juga ingin hidup tenang, nyaman di negerinya sendiri. Ini perlu cara dan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu diperlukan seni, bukan hanya teori. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi atas apa yang Bapak Ibu dan semua yang telah secara langsung maupun tidak langsung menyukseskan berbagai kegiatan pengadaan tanah selama ini. Karena sekali lagi tanpa dipersiapkan dengan baik, tidak mungkin pembangunan infrastruktur bisa dijalankan dengan baik pula. Bapak Ibu sekalian, kita juga terus dihadapkan pada kepentingan nasional untuk terus mengejar pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam pembangunan di segala bidang, tentu pembangunan yang mensejahterakan dan berkeadilan sosial, seperti tema Rakernas tahun ini. Artinya apa yang diangkat relevan, karena pembangunan itu untuk manusia, pembangunan itu untuk rakyat, sehingga kalau ada pembangunan yang tidak mensejahterakan, apalagi tidak berkeadilan, bahkan justru menciptakan kesenjangan, ketimpangan, disparity, artinya pembangunan tersebut tidak mencapai sasaran dan bahkan bisa dikatakan tidak memenuhi etika. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita Kementerian Rakyat BPN tentu bersinergi dengan para mitra dari kementerian, lembaga, dan instansi lain yang terkait yang juga punya tujuan yang sama untuk menyukseskan pembangunan nasional di segala bidang. Mari melalui Rakernas ini kita saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, lessons learned. Saya dengar tadi mengisi acara hari ini juga dengan bedah buku, berbagi pengalaman atas kasus-kasus atau isu-isu yang spesifik terjadi di salah satu atau di daerah-daerah tertentu yang bisa kemudian diaplikasikan kalau ada best practice, kalau ada solusi yang memang dianggap efektif. Saya mendorong ini bisa dilakukan dari waktu ke waktu, tidak hanya dalam forum yang resmi seperti ini, tapi juga dalam kebersamaan kita di lapangan. Jadi sinergi dan kolaborasi tidak boleh hanya sekedar menjadi jargon, tapi benar-benar harus bisa kita terapkan. Ini juga penting ketika kita tahu bahwa tidak sedikit yang telah bekerja keras malah justru berhadapan-hadapan dengan hukum. Pada tanggal 22 Juli yang lalu, saya ajak juga Ibu Dirjen, Ibu Besari untuk bersama-sama datang ke Mahkamah Agung. Ini salah satu bentuk bagaimana kita juga harus terus meyakinkan bahwa tidak ada anggota, termasuk tadi para punggawa kita di lapangan, yang kemudian dipersalahkan akibat regulasi yang tumpang tindih, perbedaan persepsi dan definisi,
tanah negara dengan tanah milik negara misalnya. APH juga harus memiliki literasi dan awareness yang sama. Itulah mengapa kami juga terus, atau kita semua terus membangun kerjasama yang baik dengan teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain yang intinya sekali lagi tujuan pembangunan tercapai, tapi tidak boleh ada yang menjadi korban karena ruwetnya permasalahan termasuk tumpang tindihnya regulasi. Ini yang menjadi semangat untuk perbaikan dan penguatan ke depan. Tadi Ibu Dirjen juga sudah melaporkan kepada kita semua ada 3 tugas pokok atau fungsi dari Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Yang pertama tadi pengadaan tanah untuk kepentingan infrastruktur, baik yang masuk kategori PSN. Kalau tidak salah ada 41 PSN, betul Ibu? Hari ini yang tadi sudah jelas progresnya, capaiannya, tapi juga ada yang sifatnya non PSN. Semua juga penting karena infrastruktur yang seringkali justru sangat dinantikan oleh masyarakat itu yang benar-benar menghubungkan antara sentra-sentra produksi dengan pasar, dengan market, dengan masyarakat. Ini juga perlu kita kawal bersama. Oleh karena itu, apa yang tadi sudah disampaikan terus kita kawal luasannya hingga berapa tadi 6.000 hektar dengan nominal kurang lebih 468 triliun rupiah. Terus tingkatkan, terus kawal. Nah, yang kedua juga sangat-sangat berarti konsolidasi tanah. Nah, ini saya juga kebetulan senang sekali walaupun bisa dikatakan baru beberapa bulan saja, tetapi dari kegiatan-kegiatan saya di lapangan cukup sering saya hadir dalam acara konsolidasi tanah. Bukan hanya secara seremonial, tetapi konsolidasi tanah ini menurut saya sebuah terobosan dan polisi sekaligus yang memang dibutuhkan menjadi solusi yang baik. Di Cianjur misalnya, ketika kita datang waktu itu kan baru saja selesai hasil dari konsolidasi tanah, masyarakat korban bencana gempa bumi yang lalu akhirnya bisa punya kehidupan yang lebih jelas, lebih tenang, lebih nyaman setelah dilakukan konsolidasi tanah, relokasi sekaligus pembangunan kembali dengan tambahan-tambahan yang sangat dibutuhkan. Bukan hanya lebih bagus penataannya, tapi juga lebih sehat, lebih nyaman, lebih produktif karena kemudian tanah konsolidasi tersebut bisa dialokasikan sebagian untuk fasilitas umum, ruas-ruas jalan. Alhasil nilai tanahnya meningkat signifikan dari yang sebelumnya Rp300.000 per meter persegi menjadi Rp500.000 per meter persegi, naik Rp200.000 per meter persegi. Semuanya tersenyum bahagia. Ini cerita yang saya bisa hafal angka ini karena mendengarkan langsung, berdialog langsung, dan itu yang saya jadikan sebagai kekuatan untuk mari kita terus sukseskan kegiatan-kegiatan konsolidasi, termasuk ketika kita datang ke Palu. Semua tahu bahwa ketika itu Palu hancur ketika menghadapi bencana likuifaksi di tahun 2018. Saya pernah datang, luar biasa. Nah, akhirnya setelah sekian tahun berada di hunian sementara, akhirnya bisa direlokasi ke tempat yang jauh lebih baik dengan rumah-rumah yang sudah terbangun, dan kita datang waktu itu menyerahkan sertifikat. Semua juga berbahagia. Ada dari Palu di sini? Mana? Ada dari Palu? Itu waktu itu? Ada apa ya?
Difoto aja dah. Ada. Kita kayak gitu aja. Ya, betul ya, betul ya. Semuanya senang, semuanya bahagia, menangis haru, dan tentunya tadi para punggawa, walaupun tanpa tanda jasa, pahalanya insya Allah melimpah ketika masyarakat menjadi semakin bahagia dan bangkit dari keterpurukan selama tahun sekian tahun. Itu kita dari Palu. Kita datang ke tempat yang lainnya, di Pekanbaru, Riau dan lain sebagainya. Saya siap dan senang sekali jika bisa datang ke lokasi-lokasi lain. Tadi Ibu Dirjen mengatakan ada Kota Baru, Kalimantan Selatan, ada di Pekalongan, kemudian Cirebon, Kulon Progo, termasuk yang ada di Tanah Tinggi di Jakarta Pusat, Jambi termasuk yang lain. Jadi kegiatan-kegiatan semacam ini menurut saya harus menjadi kekuatan bagi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan ini. Nah, yang terakhir tentunya terkait dengan ekonomi kami. Penilaian tanah ini juga harus terus dikejar target-targetnya. Peta zona nilai tanah, nilai bidang tanah. Waktu saya berkeliling di kantor Sabang 58, saya mendengarkan dan melihat produk-produk yang sedang dikerjakan oleh para pegawai kita di sana, menggunakan software dan tentunya terus dilengkapi. Memang pekerjaan yang tidak ringan. Completeness itu adalah satu ukuran, tapi kualitas dari pekerjaan tadi juga penting. Komplit tapi juga berkualitas. Karena kalau peta zona nilai tanah tadi berkualitas, produk-produknya maka benar-benar sangat berguna bagi daerah, bagi masyarakat, termasuk bagi para investor. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian itu penting dan harus kita dukung. Kalau anggarannya belum cukup, sabar. Tapi jangan pernah berhenti. Kita akan terus berusaha untuk meningkatkan atau mendapatkan tambahan-tambahan anggaran yang memang diperlukan. Atau kalau tidak ada shifting, setelah prioritasnya juga sudah bisa kita lakukan penyesuaian. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kita bisa mendapatkan anggaran belanja tambahan dari Kementerian Keuangan. Ini mudah-mudahan juga bisa melengkapi dan menyukseskan target-target yang belum sepenuhnya tercapai di tahun ini. 2025 kita berharap juga semakin baik. Rakernas ini juga saya harapkan bisa menghasilkan semacam baseline apa yang harus diserah terimakan dan dilanjutkan di kemudian hari, tentu yang bagus dilanjutkan, yang belum maksimal kita perbaiki bersama. Termasuk tadi mudah-mudahan 58% menjadi 60%, menjadi 70% dan akhirnya komplit. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya tambahkan, sekaligus juga memberikan penguatan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan terus membela siapapun yang tidak bersalah tapi kemudian seperti masuk ke dalam sebuah situasi yang tidak menguntungkan bagi kita, apalagi berhadapan dengan hukum. Tapi saya juga tentunya berharap kita semuanya saling menjaga, saling mengingatkan. Tadi sesuai dengan manhaj kita, hukum, aturan yang harus ditegakkan, dan itulah yang menjadi pegangan kita semuanya. Selebihnya saya yakin Bapak Ibu bisa mencapai target sekaligus menyelesaikan tugas-tugas yang ada di depan mata. Terima kasih atas perhatiannya, sukses untuk semuanya. Ini para kata deh. Boleh katakan para kata? Oh, banyak juga. Oke. Dari mana saja nih? Dari 41 tadi? Yang ada PSN-nya kan? Paling jauh dari mana? Jangan bilang dari Depok atau Tangsel gitu. Mana? Mana ada Papua? Oh, Papua. Papua mana Pak? Papua
LLD? Oh, ada juga LLD. Dari mana aja Bapak Ibu? Manggarai? Ya, ada kebetulan. Oke, ya, terima kasih. Jangan lupa saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan tadi. Tepuk tangan sekali lagi untuk para penerima penghargaan. Semoga itu memotivasi dan menginspirasi yang lainnya bahwa setiap pekerjaan yang baik selalu ada apresiasi. Apresiasi bukan harus berbentuk materi, tapi juga kehormatan dalam forum seperti ini. Saja dari saya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Pagi hari lagi terlihat cerah. Siangnya panas terasa gerah. Meski pengadaan tanah terasa susah, tetap semangat dan pantang menyerah. Nonton Olimpiade hati berwas-was. Akhirnya lega tatkala mendapat medali. Melalui pengadaan tanah yang berkualitas, mari berkontribusi untuk membangun negeri. Saya belum ketemu yang nyambung dengan Darsono yang lain. Saya tadi mikir, saya sambil mikir itu nggak ketemu Darsono. Oke, terima kasih banyak. Rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dengan tema Sinergitas Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan demi terwujudnya pembangunan nasional yang mensejahterakan dan berkeadilan sosial hari ini di Jakarta 7 hingga 9 Agustus 2024 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Rapat kerja teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Bersama saya ada Ibu Dirjen, Ibu Umbun Sari dan jajaran Ditjen PTPP yang sekali lagi memiliki tema yang diangkat hari ini adalah untuk membangun dan memperkuat sinergitas. Karena kami tidak bisa berdiri sendiri, kerjasama dengan berbagai pihak, kementerian, lembaga dan instansi termasuk juga pemerintah daerah dan semua stakeholders lainnya untuk bisa melakukan tugas-tugas pengadaan tanah termasuk pengembangan pertanahan demi terwujudnya pembangunan nasional yang mensejahterakan dan berkeadilan sosial. Ini penting karena setiap pembangunan infrastruktur termasuk proyek-proyek strategis nasional PSN yang dikejar secara bertahap tapi progresif dari waktu ke waktu di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini juga selalu diawali dengan proses pengadaan tanah. Seringkali para petugas di lapangan ini tidak dikenal karena memang biasanya yang lebih bisa dilihat setelah infrastruktur tersebut terbangun dengan baik, berdiri dengan megah, tetapi perlu diapresiasi bahwa sebelum itu semua bisa dilakukan, ada proses panjang yang tidak mudah, yang juga kompleks, butuh pendekatan yang humanis terkait dengan pengadaan tanah. Nah inilah tugas yang dijalankan oleh para punggawa di lapangan. Oleh karena itu kan saya tadi menyampaikan bagaikan pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi tanpa pengadaan tanah yang baik, yang berkualitas, tentu pembangunan akan terhambat. Dan ketika kita bisa bersyukur atas berdirinya infrastruktur dan proyek-proyek strategis nasional yang tadi diharapkan bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,
maka ada peran Kementerian ATR BPN dan ada peran dalam pengadaan tanah. Itulah yang tadi menjadi semangat dan saya berusaha menyemangati semua agar tetap fokus pada tugasnya walaupun sekali lagi penuh dengan tantangan di lapangan. BPN ada penambahan ya, ada diberikan tambahan dari Kementerian Keuangan itu nanti itu kan katanya tadi buat tahun 2025 juga. 2024 anggaran belanja tambahan 620 miliar rupiah itu untuk 2024. Dari anggaran yang ada kita memang masih membutuhkan tambahan anggaran karena target-target pencapaian di tahun 2024 ini juga tidak sedikit. Di antaranya kita ingin menuntaskan PTSL dengan target 120 juta bidang tanah terdaftar. Belum lagi proses sertifikasi, termasuk juga sertifikat elektronik dan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan reforma agraria, penataan aset, penataan akses ekonomi bagi masyarakat, dan juga hari ini tadi saya juga mengingatkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dirjen PTPP ini diantaranya adalah konsolidasi tanah. Ini penting sekali, ini juga perlu penguatan, perlu atensi agar masyarakat di berbagai daerah, termasuk khususnya yang terdampak oleh bencana alam, itu kemudian pemerintah hadir untuk bisa menata ruang-ruang dan juga tempat hunian dan tempat mereka hidup selama ini yang tadinya sudah hancur karena bencana alam, ditata dengan lebih baik, bahkan menjadi lebih nyaman, lebih produktif karena juga dibantu dengan hadirnya akses jalan, termasuk fasilitas umum dan sosial lainnya. Ini juga bagus karena hadir kesadaran dari warga sendiri untuk merelakan sebagian tanahnya untuk dikonsolidasikan. Yang tadinya rapat-rapat, nggak ada jalan begitu, setelah dikonsolidasikan, ditata ulang, ada jalan yang bisa digunakan untuk akses kendaraan misalnya, motor atau apapun itu, bisa menjadi lebih produktif semuanya. Dan yang paling penting, masyarakat akan sangat diuntungkan karena hampir pasti harga atau nilai tanah tadi meningkat secara signifikan. Tadi saya sampaikan di Cianjur misalnya, yang tadinya 300.000 meter, saya ulangi 300.000 rupiah per meter persegi, menjadi 500.000 rupiah per meter persegi. Ada kenaikan yang signifikan. Artinya masyarakat juga akan punya nilai tanah yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Secara total berapa dari penambahan 320 miliar? Apanya? Anggaran. Ya, kalau kita kan anggaran yang kita kelola itu 7, sekian triliun yang dialokasikan ataupun yang kami menjadi tanggung jawab Kementerian ATR BPN secara keseluruhan untuk 2024 ditambah dengan 620 miliar tambahannya. Untuk 2025 masih proses, kami juga masih terus berharap ada alokasi yang juga cukup baik sehingga target-target lainnya yang belum terselesaikan tentunya bisa kita lanjutkan dan tingkatkan di tahun depan. Begitu. Proses Bagaimana? Ya, sebetulnya itu sudah diserahkan kepada otorita IKN dalam penyelesaian beberapa bidang tanah yang memang masih ada kendala di lapangan karena masih ada masyarakat yang juga harus mendapatkan ganti rugi atau kita punya namanya skema PDSK, penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Jadi kita harus ketemu di tengah karena ini juga pesan dan instruksi sekaligus dari Bapak Presiden Jokowi bahwa kita ingin IKN juga terus bergerak progresnya juga baik, pembangunan tidak terhambat oleh apapun, tapi juga beliau mengingatkan jangan sampai ada masalah dengan masyarakat yang tidak dicarikan solusinya dengan baik. Inilah yang saya juga ikut mengawal dari jauh karena sekali lagi itu sudah menjadi otoritas dari otorita IKN, ada tim terpadu juga yang ada di sana. Tapi prinsipnya Kementerian ATR BPN itu selalu ingin memberikan support asalkan segala sesuatunya sudah clean and clear, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercepat proses lahan dan tata ruang yang ada di sana. Targetnya berapa?
Kenapa? Ya kita ingin percepat segala sesuatunya, tapi ya harus ketemu dengan masyarakat sih. Wakil Satgas Kenapa? Oh ya ya, Satgas. ada targetnya nggak Pak? Ya setahu saya kita membutuhkan investasi. Investasi itu tentu menjadi salah satu kekuatan untuk melakukan pembangunan di semua sektor, termasuk juga tentunya kita berharap progres IKN atau progres pembangunan IKN ini juga bisa terus berjalan dengan baik dan investasi juga mengalir. Disinilah saya berharap semua stakeholders juga bisa urung rembuk mencari solusi yang terbaik agar Indonesia secara keseluruhan itu selalu menjadi destinasi investasi yang juga menarik. Nah juga tentunya kita berbicara IKN karena butuh penguatan dan pengembangan di waktu mendatang. Nanti kita bicara lagi.